keluar berdakwah 3 hari dalam sebulan, 40 hari setahun, dan 4 bulan seumur hidup. Pendirinya adalah Muhammad Ilyas. Rujukan kitab mereka adalah buku Fadilah Awal. Baik, pendiri mereka, apakah yang mereka kerjakan itu ada dalilnya? Silahkan tanyakan pada teman-teman yang bersangkutan. Antum klarifikasi dulu, tabayun dulu. Jangan tabayun kepada saya yang tidak ikut gerakannya. Antum ikuti dulu. Ada kiai dari Lasem, Masya Allah, orangnya saleh, baik ya, dan luar biasa tawadhu'nya. Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum. Masyarakat sekitar mengenal dengan Gus Qayyum. Ya, saya bersilaturahim. Saya senang ya datang silaturahim dengan ulama, datang. Kalau saya mau pergi ke satu tempat, saya kenali siapa. Saya nggak suka dengan cerita-cerita ya. Ya ada orang cerita ada wali songo, saya cari bukunya. Ya dari yang mulai tipis sampai dengan yang paling tebal. Dari mulai tempat-tempatnya saya kunjungi, saya datangi. Sunan Bonang katanya di sini, saya datangi. Sampai ke daerah Bonang, saya naik ke pesujudan, saya hitung tangganya berapa. Ketemu juru kuncinya namanya Pak Abdul Wahid, saya pengen dengar ceritanya. Apa menurut Bapak? Nasabnya bagaimana? Saya datangi ke Aceh, bertanya tentang ahli nasab. Tolong saya belajar ini, benar nggak ini? Seperti apa? Mana makamnya? Mana keadaannya? Supaya benar kita ketahui. Ini Kiai Haji Abdul Qayyum atau Gus Qayyum, ketika disampaikan tentang jamaah tabligh, Masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi, sampai itu tidak cerita pada siapapun. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, reservasi sendiri, berangkat langsung ke pusatnya. Yang kalau suka ada kumpul-kumpul, konon katanya ada di daerah Asia Selatan ya, Pakistan atau India itu, datang ke sana melihat langsung apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya. Menurut saya ini contoh lebih baik ya, kita harus bersikap adil ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus, ya kita nasihati, dakwahi, tinggalkan yang tidak bagusnya. Ya, kalau ada yang baik, yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pertahankan dan tambahkan supaya lebih baik lagi. Ya, jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari tuntunan Al-Quran, tuntunan Sunnah, jangan dibenci. Antum ajak dakwah, dakwahi dengan kelembutan. Kan surga bukan cuma untuk antum aja, terlalu luas gitu kan. Ya, jangan tinggalkan yang lain. Nah, ini belum sunnah, saya nggak mau ikutan. Masya Allah, antum nggak perlu ikutan, tapi antum bisa dakwahi untuk mengajak pada kebaikan. Jadi jangan ditinggalkan, apalagi sambil berselisih misalnya. Ya, nggak boleh begitu ya. Jadi saya nasihati teman-teman sekalian, jangan sampai kehilangan amal baik dengan melakukan perbuatan buruk. Itu berbahaya. Ya. Saya pertama datang ke Indonesia, saya menemukan sesuatu yang fatal menurut saya, salah gitu kan. Bagaimana bisa terjadi orang belajar Al-Quran, belajar Sunnah, tapi hasilnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Zaman Nabi, orang belajar Quran, belajar Sunnah, dari yang keras jadi lembut, yang terpecah jadi menyatu, yang pemukul jadi perangkul, yang pencela jadi pecinta. Masya Allah, dan semua seperti itu. Antum Qurannya sama, Nabinya sama, hadisnya nggak berubah. Kok bisa ada belajar Al-Quran tiba-tiba yang lembut jadi keras? Antum mungkin belum pernah dapati, saya pernah dapati kasus. Ya. Ada seorang ibu belajar, masuk pada satu kajian, ya, kemudian disebutkan kajian Al-Quran, kajian Sunnah, pulang ke rumah ribut dengan suami, rame. Sampai bahkan hampir tiba ke perceraian, sampai mengatakan kalimat yang Masya Allah, lebih baik menikah, ya, mendapatkan pasangan dengan laki-laki sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Masya Allah. Padahal sudah 30 tahun berumah tangga. Ya. Dia belum paham dalam situasi seperti ini. Mari bijak dengan berdakwah dalam kebaikan. Lihat kondisinya. Kan aneh gitu kan, belajar Quran, belajar sunnah, tapi melanggar ketentuan itu. Ya, bijak dengan lembut. Ya. Saya pernah dapatkan suami istri berselisih luar biasa, nggak mau tegur sapa semalaman. Sederhana, cuman gara-gara, mohon maaf, gara-gara yang satu saat i'tidal, sami Allahu liman hamidah, turun sholat dengan lutut duluan, yang istrinya dengan telapak tangan duluan. Di suaminya pulang dari kantor, nggak sempat ke masjid, kemudian karena terlambat, sholat di rumah, istri sudah sholat. Begitu melihat suami sholat isya, turun sujud, lututnya duluan, turun, kelihatan oleh istrinya. Begitu selesai salam, ini kisah nyata, suaminya cerita sendiri pada kami. Ya. Begitu selesai, istrinya mengatakan langsung, tanpa mukaddimah bu, tanpa mukaddimah. Masya Allah, papa salah sholatnya, nggak sesuai sunnah. Masya Allah. Baik, kenapa mah? Tadi yang turun lutut duluan, itu kan nggak nyunah. Suami, ya karena sifat suami itu kan pemimpin, Quran surah 4 ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa sifat pemimpin bu, yang paling dominan? Sifat pemimpin adalah tidak mau dipimpin. Tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Tidak ingin didahului, harus paling depan. Maka ketika seorang istri masuk untuk menyampaikan kalimat tanpa muqaddimah, memberikan perintah, fitrah suami nggak akan menerima. Harus masuk lewat jalur yang lain. Karena itulah ketika disebutkan, papa nggak sunnah nih, harusnya tangan dulu, bukan lutut dulu. Suami bertahan, mama yang nggak baca hadisnya. Tahukah antum, keduanya nggak pernah baca hadisnya. Besoknya suami istri cerita kepada kami. Jadi suaminya taklim dengan ustadz lain, istrinya taklim dengan ustadz lain. Tahukah antum, dua hal ini ternyata didapatkan di kitab yang sama, cuman beda satu nomor, dua nomor bahkan. Ya.
Di Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, posisi paling kanan sebelah atas 840 sampai 841. Di kitab yang sama, hadisnya sama, sahih dua-duanya, dan Nabi pernah melakukan keduanya. Di awal masa salat beliau salat dengan lututnya, di akhir-akhir setelah agak sepuh beliau salat dengan telapak tangannya. Disimpulkan oleh para ulama, ini menunjukkan kemudahan dalam salat. Karena saat akan sujud cuma dua hal ini yang bisa digunakan. Kalau pakai telapak tangan Anda sulit, maka yang digunakan lututnya. Kalau nggak bisa dengan lutut, pakai telapak tangannya. Cuma dua ini. Kalau nggak dengan keduanya, mau pakai apa? Dipakai lutut benar, pakai telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Itu belum apa-apa, sudah rame. Ini poinnya. Ya. Ini satu waktu kita bahas fikih keluarga ya. Kadang dalam keluarga itu unik, Pak. Ada aja sesuatu yang kalau kita nggak belajar tuntunannya dalam Al-Quran ataupun Sunnah, itu repot tuh. Ya. Terutama ibu Bu ya, mohon maaf Bu ya. Kadang-kadang suka agak aneh-aneh Pak gitu ya, minta pendapatnya. Pak, kita kan mau ke undangan. Iya Mah, bagus mana nih? Ini ada hijau, ini ada biru. Mana Pak yang paling bagus? Kayaknya biru deh Mah. Masa sih bukannya hijau? Katanya nanya ya, tapi ngasih usulan yang lain. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar pakai kuning Pak. Alhamdulillah. Tenang Bun ya, ini siaran live ya. Insyaallah.